Kita semua mengenal restoran fast food namanya McDonald. Pasti pernah makan dong di situ. McDonald dimulai dari dua bersaudara, Dick and Maurice McDonald. Mereka membuat restoran fast food yang inovatif karena biasanya kalau orang itu makan di meja, ya kan, mereka bikin model makannya di mobil. Biasanya pakai piring. Mereka bikin model pakai bungkusan kertas tinggal dibuang aja. Sampai akhirnya McDonald ini terkenal, membuka beberapa cabang di Amerika, dan mereka memulai untuk membuka sistem waralaba, franchise. Ada satu masa di mana Dick and Maurice ini berinteraksi dengan orang yang namanya Ray Kroc. Ray Kroc kalau nggak salah ya, saya baca adalah pengusaha mesin minuman. Dan kebetulan Dick dan Maurice ini pelanggannya Ray Kroc. McDonald-nya pakai mesin minuman dari Ray Kroc. Di tengah interaksi antara Ray Kroc dengan Dick and Maurice ini, di mana Ray Kroc pastinya ngelihat dong perusahaan McDonald ini kayak apa. Ternyata Ray Kroc melihat sesuatu yang berbeda. Visinya beda. Begitu melihat McDonald, Ray Kroc melihat ini restoran bakal besar, mendunia. Dan pandangan itu muncul dengan keyakinan yang kuat. Ini yang biasanya disebut dengan visi visioner. Ray Kroc adalah orang yang visioner. Dan visioner itu tidak sekedar punya visi. Visioner itu adalah tentang meyakini dengan kuat visi itu. Kenapa? Karena kalau cuma punya visi, semua orang juga bisa ngebayangin, ya nggak? Saya pengen punya visi. Saya bisa bayangin masa depan kayak apa. Pertanyaannya, kalau kita bisa bayangin masa depan, kita meyakininya nggak? Seberapa keyakinan kita bahwa masa depan itu akan tercapai? Itulah yang membedakan kita cuma ngayal dengan kita visioner. Dan visionernya Ray Kroc, visionernya Ray Kroc itu membuat dia bahkan mengorbankan uang pribadinya untuk membeli satu waralaba McDonald, merancang McDonald sistem di situ, melakukan percobaan berulang. Ya tentu banyak trial error, keluar duit lagi, trial error, pakai duit pribadi. Yang ya namanya trial error, nyoba-nyoba McDonald sistem membesarkan waralabanya itu nggak pernah ada kepastian apakah yang dilakukan ini bakal berhasil nggak di masa depan. Nggak ada kepastian, nggak ada yang bisa menjamin. Tapi Ray Kroc yakin betul dalam hatinya bahwa ini akan berhasil. Keyakinannya kuat. Jadi saat dia bisa membayangkan masa depan, dia membayangkan itu dengan keyakinan yang sangat kuat. Karena dia sangat yakin, maka dia rela sampai mau berkorban begitu besar. Inilah visioner. Ya. Visioner. Mungkin bagi sebagian orang nggak kebayang, tapi bagi Ray Kroc dia bisa membayangkan dengan keyakinan yang teguh dan penuh. Keyakinan ini tidak bisa dibuat-buat. Coba aja kita pengen punya visi, terus kita berusaha meyakininya. Berusaha meyakini. Tapi namanya berusaha meyakini, pasti hati kecil kita akan mengatakan, benar nggak sih? Akhirnya membuat kita worth it nggak nih berkorban. Tapi Ray Kroc teguh. Makanya dia totalitas dalam berkorban. Dan itulah yang akhirnya membuahkan hasil McDonald yang kita kenal sekarang. Tentu jalannya panjang. Lantas pertanyaan berikutnya, dari mana keteguhan dan keyakinan itu muncul? Kalau ditanya itu, susah jawabnya. Seringkali itu kayak gifted. Yakin aja gitu. Ya namanya keyakinan memang nggak bisa dibuat-buat. Kalau visi aja, bayangan itu bisa dibuat-buat. Tapi keyakinan, keteguhan
bahwa ini yakin pasti berhasil suatu hari, meskipun nggak tahu kapan, itu nggak bisa dibuat-buat. Kayak gifted. Makanya kalau misal ada yang mengatakan pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk, ya itu ada benarnya juga sebenarnya. Walaupun saya nggak berani bilang bahwa pemimpin itu pasti adalah dilahirkan dari sononya, ya enggak juga. Tapi nggak sepenuhnya salah, karena memang ada orang-orang yang terlahir sebagai pemimpin, yang dia punya keyakinan-keyakinan ini, keteguhan-keteguhan ini, yang kita entah dari mana datangnya. Yang biasanya kita melihat mereka sebagai orang-orang yang sangat keras kepala, kayak ngotot aja gitu. Ya karena mereka yakin dan teguh, makanya ngotot. Karena itu teman-teman, kalau kita menemukan orang-orang seperti ini, bisa jadi orang-orang yang punya keteguhan dan keyakinan seperti ini justru menjadi tempat yang kita bisa bersandar dengan aman dan bisa memberikan masa depan yang lebih jelas. Karena dia ngotot, karena dia yakin. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang layak diikuti, meskipun membuat kita mungkin jadi berbeda dari orang lain. Bahkan saat kita tidak punya keyakinan yang sama, nggak apa-apa loh kita menjadi orang secara sepenuh hati menyediakan diri untuk dipimpin oleh orang-orang seperti ini. Entah berhasil atau tidak di zaman hidup kita, minimal kita pasti banyak belajar dari orang-orang seperti ini. Buat teman-teman yang sedang mencari pemimpin-pemimpin hebat, ingin membentuk sepasukan pemimpin. Jadi misalnya teman-teman ingin melakukan perubahan. Melakukan perubahan besar itu nggak bisa dengan sekedar memiliki sekumpulan follower. Kalau teman-teman ingin melakukan perubahan, mesti punya sekumpulan pemimpin. Maka kalau ketemu orang-orang seperti ini yang keras kepala, ngotot, karena dia punya keyakinan teguh atas sesuatu yang dia pandang pasti akan terjadi, maka jangan disia-siakan orang kayak ini. Jangan dilepas. Resikonya adalah mengumpulkan orang-orang seperti ini pasti banyak konfliknya. Jadi siap-siap aja buat berkonflik dengan mereka dalam kacamata yang positif ya. Dan dari konflik itu kita bisa belajar juga. Siap-siap aja kalau memimpin orang-orang seperti ini, kita nggak akan tenang. Karena kita akan banyak perdebatan. It's okay, nggak apa-apa. Tapi yakinlah, saat kita bisa sejalan dan sevisi dengan orang-orang yang seperti ini, maka pergerakan yang kita lakukan, apapun yang kita tumbuhkan dan kita kembangkan, itu akan menjadi jauh lebih cepat. Karena orang-orangnya totalitas dari dalam hatinya. Dan mungkin saja kita sesekali akan merelakan sedikit idealisme kita untuk menyesuaikan dengan idealisme mereka. Jadi kalau kita punya tim yang orang-orang seperti ini, mungkin kita perlu merelakan sedikit atau sebagian idealisme kita untuk bisa mengikuti idealisme mereka. Yang penting visinya tercapai kan? Itu yang paling penting. Jadi pertanyaan berikutnya dan menjadi pertanyaan akhir dari video kita, seberapa visioner kita sebagai pemimpin dan seberapa visioner tim yang kita pimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.